Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Nur Hidayat, NPM 718411835. Mata kuliah Etika Profesi Hukum 2018A. Saya di sini akan mempresentasikan UAS saya. Perbedaan antara kata etika dan moral. Kata yang agak dekat dengan etika adalah moral. Kata moral berasal dari kata maos, yaitu berarti adat istiadat, kebiasaan, akhlak, dan cara hidup. Jadi secara etimologis, kata etika sama dengan arti kata moral, yaitu adat istiadat mengenai baik buruk suatu perbuatan. Adat istiadat itu mencerminkan perilaku aktual anggota masyarakat tentang apa yang diizinkan atau dilarang untuk dilakukan. Dalam pengertian adat istiadat, secara keseluruhan mengandung moralitas dari suatu komunitas sosial. Kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Sedangkan moralitas merupakan kata sifat yang artinya lebih abstrak. Dengan demikian, moral berarti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya, menyangkut apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan salah. Ciri khas dari nilai moral yaitu berkaitan dengan tanggung jawab manusia dan berkaitan dengan hati nurani. Mewajibkan kita secara absolut dan tidak bisa ditawar-tawar untuk diwujudkan atau diakui. Nilai moral itu bersifat formal, artinya ia tidak dapat berdiri sendiri tetapi membonceng pada nilai-nilai lain dalam usaha mewujudkannya. Contoh, orang itu baik. Dari sisi apa? Dari sisi norma moral menjadi tokoh ukurnya. Perbedaan antara etika dan akhlak. Di atas telah dijelaskan bahwa etika sama dengan moral. Bagaimana dengan akhlak? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak tidak ditemukan dalam Al-Quran. Yang ditemukan hanyalah untuk tunggalnya, yaitu kata khuluq. Etika merupakan ilmu dan termasuk cabang dari filsafat yang paling tua sejak zaman Yunani kuno. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik buruk. Segi normatif ini merupakan sudut pandang khas bagi etika karena ia selalu mempersoalkan apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Peranan etika yaitu sebagai pemikiran sistematis tentang moral atau pengertian yang lebih mendasar dan kritis rasional tentang moral. Dalam konteks global, ada 3 hal menonjol apabila kita berhadapan dengan situasi etis, yaitu adanya pluralisme moral, yaitu ditandai oleh adanya pandangan yang berbeda-beda tentang nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat, seperti munculnya pola hidup yang individualistis, materialistis, hedonistis, dan konsumeristis. Timbul banyak masalah etis baru yang dulu tidak pernah diduga karena pengaruh kemajuan ilmu dan teknologi, seperti munculnya gagasan ideologi pembebasan. Masyarakat modern ternyata tengah dilanda pula oleh kepedulian etis yang universal, yang melewati perbatasan suku, ras, agama, dan negara, seperti tercermin dalam upaya penegakan masalah HAM dan lingkungan hidup. Sistematika etika ada 2 kelompok. Etika umum membahas prinsip-prinsip moral dasar seperti kebebasan dan suara hati. Etika khusus membahas penerapan prinsip-prinsip moral dasar tersebut pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Etika khusus ini dibagi lagi ke dalam
Etika individual membicarakan kewajiban seseorang terhadap diri sendiri. Contoh, kewajiban menjaga kebersihan diri supaya tetap sehat. Etika sosial membahas kewajiban seseorang sebagai anggota masyarakat atau umat manusia. Contoh, kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup bersama. Sekian dari saya penjelasan rangkuman Etika Profesi Hukum 2018A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.